Sekolah SMAK 2 Penabur Jakarta merupakan sekolah yang sangat strategis, dekat dengan stasiun dan busway pada jantung ibu kota Jakarta. Adapun selama masa pandemik, kami menjaga protokol kesehatan seperti dengan memakai masker, mengecek suhu tubuh, dan mencuci tangan bagi siapapun yang masuk ke dalam sekolah kami. Salam sehat tanpa obat. Perkenalkan, nama saya adalah Fania Frisilia. Saya merupakan guru biologi SMAK 2 Penabur Jakarta. Saya mengajar kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Saya juga merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Biologi Universitas Galuh Angkatan ketiga tahun 2021. Pada PPL kali ini, saya akan melakukan pembelajaran secara daring pada kelas 11 IPA 2 dengan materi jaringan tulang dan juga jaringan adiposa menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Untuk kegiatan asinkronus pertemuan 3, beberapa hari sebelum kegiatan PPL dimulai, saya telah memposting instruksi tugas di Google Classroom kepada kelas yang saya jadikan target untuk PPL. Di dalam Google Classroom tersebut, saya telah memberikan instruksi kepada siswa dan juga link yang berisi modul ajar dan video pembelajaran serta LKPD untuk siswa tersebut pelajari dan kerjakan secara mandiri. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Ya, sebelumnya suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Dengar ya, good. Kemudian Ibu akan share screen materi hari ini. Ya, bagaimana? PowerPoint Ibu terlihat? Terlihat. Terlihat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan tulang dan juga jaringan adiposa. Ya, seperti biasa Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Walaupun angka COVID sudah menurun ya, bisa saja timbul kenaikan lagi secara fluktuatif. Jadi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, 5M tidak cukup, 6M. Salah satunya menghindari makan bersama di luar ya. Mari saling jaga demi kebaikan bersama. Nah, anak-anak, sebelum kita akan melakukan pembelajaran, kita akan berdoa. Untuk doa, saya mohon kepada Tiffany untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Tiffany. Iya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, sekarang kami akan memulai pelajaran biologi pada hari ini. Kiranya Engkau dapat menyertai kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran, hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Tiffany yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, saya punya quotes kebangsaan, ya. Nah, ini dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, yang dikutip dari lenterabijak.com. Coba saya mau minta pendapatnya Christopher. Bisa bacakan dan maksud dari quotes ini apa, Christopher? Silakan. Gantungan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau menurut saya, ini arti quotes-nya itu kita harus punya target yang tinggi supaya nanti kalau kita pun jatuh, itu kita jatuhnya nggak akan jatuh terlalu jauh gitu. Iya, oke. Terima kasih. Itu interpretasi menurut Christopher. Saya yakin kalian punya interpretasi masing-masing. Intinya anak-anak, apapun cita-cita kalian gantungkan setinggi langit. Ya, jangan menyerah karena yang namanya COVID atau apapun juga. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, anak-anak. Nah, selanjutnya saya ada ice breaking untuk kalian ya. Ice breaking-nya itu mudah saja, tebak gambar hewan ya, karena kan kita belajar jaringan hewan nih. Nah, silakan saya mohon kepada kalian.
Ada yang tahu tidak ini gambar apa kira-kira? Silakan, ayo yang lain yang belum aktif. Silakan, boleh. Billy mungkin tahu? Jerapah kali, Bu. Jerapah, taunya dari mana Billy? Itu bulunya mirip jerapah, habis itu kulitnya juga mirip jerapah. Iya, betul ya. Kita lihat ya, betul, jerapah. Good, Billy. Nah, next ya, kita lihat next. Nah, ini apa nih? Coba saya mohon Jennifer. Yo, Jennifer. Apa kira-kira Jennifer? Gajah ya, Bu? Tahu dari mana gajah, Jennifer? Kelihatan dari warna kulitnya, Bu. Warna kulitnya abu-abu. Ya, ada kerutan belalainya juga ya, gajah ya. Betul. Satu lagi, nah ini agak sulit sedikit, tapi nggak tahu ya. Bagi kamu pencinta hewan, pasti bisa. Nah, ini apa kira-kira? Ayo, ini saya bebaskan nih. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Boleh. Angel kali tahu? Silakan. Atau Pangeran? Siapa? Ayo. Saya kasih clue deh, saya kasih clue. Nah, tuh, ada telinganya. Kelinci nggak, Bu? Siapa itu? Bu. Oh, Nasya. Ya, betul. Kelinci ya. Ya, good. Mudah-mudahan kalian semangat ya, karena biologi siang-siang mudah-mudahan kalian semangat. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengisi presensi biologi ya. Nomor absen, nama lengkap, dan juga kelasnya 11 IPA 2. Baik anak-anak, nah sekarang Ibu ingatkan kembali, sudahkah kalian berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah? Ya, hari ini hari Kamis berarti kalian harus menggunakan seragam putih abu-abu dengan rompi penabur dan juga dasi ya. At least kalian terlihat on cam ya, dan jangan hanya terlihat jidatnya saja. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar membedakan struktur dan letak jaringan tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan juga tulang rawan elastin. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tulang sejati. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ciri dan fungsi jaringan adiposa. Untuk nilai pendidikan penguatan karakter, ya, yang setara dengan nilai PKBN 2K, ada 5 nilai yang saya petik, ya, yang saya minta kalian tonjolkan selama pembelajaran. Ya, syukur-syukur di luar pembelajaran juga tetap kalian galakkan ya nilai-nilai ini. Yang pertama adalah nilai religius ya. Segala sesuatu kita selalu bernafaskan Tuhan gitu ya, dan nilai-nilai PKBN 2K. Untuk rasa nasionalisme ya, kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat ya pada saat kalian di jam pertama ya setelah renungan. Kemudian tadi kalian dapat menginterpretasikan yang namanya quotes kebangsaan dengan baik. Untuk nilai integritas kalian ketika mengerjakan evaluasi ya penuh dengan kejujuran, menyampaikan pendapat juga apa adanya. Kemudian untuk disiplin, nah kalian masuk Zoom tepat waktu ya, on cam, kemudian memakai seragam sesuai dengan harinya ya. Dan satu lagi adalah gotong royong. Nah, untuk gotong royong ini nanti bagaimana saya lihat kalian diskusi kerjasama dengan teman-teman kelompoknya. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu ya mengenai jaringan syaraf dan jaringan ikat. Nah, ini yang saya ambil adalah jaringan ikat. Coba, jaringan ikat ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Coba saya mau tanya sama Gloria. Halo Gloria, apa bedanya jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat? Silakan Gloria. Gloria. Iya, Bu. Kalau longgar lebih berongga, kalau padat nggak ada rongganya. Ya, jaringan ikat longgar lebih berongga, jaringan ikat padat tidak ada rongganya. Ya, oke, Ibu tambahkan ya. Sebenarnya sudah tepat ya, tapi Ibu tambahkan sedikit ya. Tentu saja kita lihat dari matriksnya ya. Nah, kemarin kan saya sudah ajarkan ya, matriks adalah serabut substansi dasar dan juga adalah cairan ekstraseluler. Nah, itulah yang membuat jaringan ikat itu longgar, kelihatan longgar atau kelihatan padat ya.
Nah, serabut substansi dasar atau serat ada kolagen, elastin, dan retikuler ya. Cairan ekstraseluler itu cairan-cairan yang berada di luar sel-sel jaringan ikat. Nah, itulah yang membuat dia terlihat padat atau terlihat longgar ya. Baik, anak-anak, itu mengenai materi minggu lalu ya. Nah, sekarang saya akan udah fokus ke materi yang nanti akan kalian masuk hari ini ya. Nah, jadi ada 2 masalah utama yang harus kalian pecahkan nanti bersama teman-teman di breakout room gitu. Ya, walaupun kalian saya yakin sudah mencobanya di rumah, ya, tinggal di breakout room ini kalian hanya tinggal menyamakan persepsi dengan teman-teman. Nah, yang pertama saya punya kasus atau masalah mengenai Jyoti Amge. Ya, ini seorang wanita yang mendapatkan Guinness World Records 2012 ya. Tahun itu dia berusia 18 tahun anak-anak. Ya, berusia 18 tahun. Jadi kalau sekarang itu dia usianya 27 tahun ya. Nah, saat itu dia tingginya 62,8 cm dan mendapatkan predikat sebagai manusia terpendek di dunia. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, mengapa tubuh Jyoti Amge tidak tumbuh normal seperti anak lainnya? Ya, nah ini silakan kalian discuss bersama dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, nah ini berarti kan jaringan tulang ya. Nah, sekarang jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, ya, memang lemak itu penting ya untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Bagaimana jika too much atau berlebihan? Nah, mengapa kita tidak boleh mengabaikan penumpukan lemak di bawah perut? Nah, silakan nanti kalian lihat LKPD-nya, ya, artikelnya dibaca, kemudian dijawab pertanyaannya. Itu 2 masalah pentingnya, ya. 2 minggu lalu kamu sudah belajar jaringan epitel dan otot, minggu lalu sudah belajar jaringan syaraf dan ikat, hari ini kalian belajar jaringan penguat lainnya, tulang rawan, tulang sejati, dan lemak. Ya, silakan modul ajar, video pembelajaran, dan LKPD boleh kalian akses di Google Classroom ya untuk membantu kalian menjawab. Nah, sekarang kira-kira saya mau tahu ada yang sudah membaca asinkronusnya tidak ya? Ya, buku pembelajaran yang sudah saya berikan kepada kalian dan modul pembelajaran. Coba saya minta sama Ruben. Ternyata Ruben hari ini sudah hadir ya. Ruben, halo Ruben. Ya. Kira-kira apakah fungsi jaringan tulang, Ruben? Memperkokoh tubuh gitu, Bu. Sama memberi bentuk. Iya. Untuk apa? Memperkokoh, penguat gitu ya. Betul ya? Nah, yang namanya jaringan tulang itu sebagai penguat ya, anak-anak ya, di mana nanti kamu akan belajar pada next step berikutnya gitu ya, bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif gitu ya, yang digerakkan oleh otot. Good, berarti kalian membaca ya materi asinkronusnya. Nah, anak-anak, ini merupakan petunjuk mengerjakan LKPD. Nanti saya akan bagi ke dalam 5 kelompok dengan breakout room. Kalian masuk ke room masing-masing ya. Silakan kalian mengatur pembagian tugas. Kemudian waktu mengerjakan 15 menit untuk kalian menyamakan persepsi. Setelah itu saya akan minta perwakilan dari tiap kelompok juru bicaranya untuk menjawab LKPD tiap kelompoknya ya. Jangan lupa nanti hanya sekretaris yang mengupload di GCR paling lambat 23.59 hari ini. Baik anak-anak, saya akan bagi untuk breakout room-nya. Silakan masuk ke room-nya masing-masing. Waktunya sampai jam 12.29 ya. Halo, mohon maaf Ibu potong. Ini kelompok osteosit ya. Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD 1D ya. Ini kelompok 4 ya, kelompok osteosit. Jubirnya siapa di sini, Nak? Jubirnya aku, Bu. Marco, Bu. Oke, Marco. Kemudian sekretarisnya? Billy, Bu. Billy. Oke, Billy, terlihat dong. Jangan terlihatnya jidatnya aja, Billy. Nah, biar gantengnya kayak Tomingse kan kelihatan. Nah, ya. Kemudian Michelle Pradana sama Abel Fortino. Ya, good ya. Kalian nih ada pembagiannya. Kemarin siapa yang ngomong, sekarang siapa. Ya, gitu. Yang harusnya benar kayak gitu. Jangan jadi aja ya. Oke, good. Ada hambatan nggak, Nak? Nggak ada, Bu. Sejauh ini, Bu. Sejauh ini nggak ada ya. Ya, lihat lagi video pembelajaran saya sama modulnya. Kalau yang 1A sama 2, nomor 2, pasti kalian harus searching di internet ya.
Silakan Oke, Bu. kalian samakan persepsi. Oke, Ibu lanjut ke room terakhir. Mohon maaf, Bu. Sebelum Oh, iya. Ibu lift, boleh kami bertanya dulu nggak, Bu? Boleh banget. Yang satu, kami ngerjain yang 1D kan, Bu? Bukan 1B kan? 1D, ya. 1D. Oke, Bu. Oke, makasih, Bu. Untuk klarifikasi, Bu. Siap, Bu. Iya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah di breakout room ya, menyamakan persepsi dengan teman-temannya gitu ya untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Nah, sekarang saya mulai dari LKPD nomor 1. Silakan untuk Christopher share ya dari kelompok Joti, kelompok 1. Share yang LKPD 1A. Boleh, silakan. Selamat siang Bu Fania dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1, itu nomor 1 dari LKPD kita, yaitu kasus tentang Joti. Nah, di kasus ini kita disuruh jelasin mengapa tubuhnya Joti itu tidak tumbuh normal seperti anak lainnya. Nah, ini itu karena ada mutasi genetik gen FGFR3, yaitu gen yang tugasnya menghasilkan protein fibroblast growth factor receptor 3. Nah, protein ini sebenarnya itu dia penting dalam proses osifikasi atau bisa dibilang proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, mutasi pada FGFR3 ini dia menyebabkan protein tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini membuat perubahan tulang rawan terganggu. Jadinya dia nggak bisa jadi tulang keras. Nah, akibatnya tulang itu tumbuhnya itu lebih pendek dan bentuknya itu dia abnormal, terutama di bagian lengan dan tungkainya. Ini kita ambil sumbernya itu dari website Allo Dokter tentang achondroplasia, yaitu penyakit yang dialami sama Joti. Oke, terima kasih Christopher. Boleh stop share. Itu tadi dari kelompoknya Joti. Nah, dari kelompok yang lain nih, ya. Mungkin ada pendapat atau perbedaan sedikit, boleh? Silakan kelompok matriks, kelompok kartilago, osteosit, adiposa. Yuk. Kelompok 2, 3, 4, 5. Ada tambahan atau sama semua atau ada info lainnya? Sama? Ya, kalau misalnya kalian sudah katakan sama, nah sekarang Ibu yang mau nanya nih sekarang ya. Nah, kamu sudah tahu berarti tadi Joti itu kena yang namanya mutasi gen gitu ya. Mutasi gen FGFR3 tadi ya sudah dijelaskan oleh Christopher. Nah, sekarang pertanyaan Ibu sama tidak dengan misalnya manusia yang terkena stunting atau terkena kretinisme? Perdil. Sama tidak nih penyakitnya Joti? Ayo. Ada yang bisa jawab? Boleh, silakan. Ruben mau jawab itu ya, tapi lagi di mobil. Silakan deh Ruben, kalau bisa jawab. Ada, Bu. Oh, sinyalnya. Kalau kretinisme itu gara-gara ada masalah di kelenjar tiroidnya. Kalau yang tadi si Joti itu dia ada mutasi genetik, jadi tulang rawannya nggak bisa jadi tulang keras. Oke. Ya, Nana, ini Ruben lagi perjalanan pulang ke Cibubur ya. Jadi dia di mobil, tapi tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, yang unik begini nih ya. Bagus ini. Ya, betul yang dikatakan oleh Ruben ya, Nana ya. Berarti Ruben pengetahuannya udah cukup bagus ini, udah cukup banyak. Kalau Joti karena terjadi mutasi gen, ya. Tetapi tadi kalau misalnya kretinisme ya atau dwarfisme itu terjadi karena gangguan hormonal ya, berbeda ya Nah ya. Jadi berbeda. Bisa tadi ke kelenjar tiroid atau di hipofisisnya ya bagian anterior. Jadi sangat berbeda ya di GH-nya, hormon growth hormone. Nanti kalian akan belajar di sistem syaraf ya. Kita belajar sistem koordinasi, syaraf, hormon dan juga indera. Semester 2 ya, bab keempat atau KD yang keempat. Begitu. Beda juga dengan stunting, betul tadi Ruben katakan ya, kalau stunting itu ya gangguan gizi, kurang vitamin, mineral, sehingga nantinya dia akan tumbuh itu tidak sesuai dengan anak-anak sepantaran, seusia dia seharusnya seperti apa. Begitu. Ya. Good kalau kalian bisa membedakan achondroplasia
stunting, satu lagi tadi adalah penyakit karena gangguan hormonal ya, fetinisme. Ya, sudah bagus kalian. Good. Apa yang bisa kamu simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya. Silakan Kesya. Belajar tentang jaringan tulang, terus jaringan adiposa. Sudah Kesya? Ya, sehingga kurang bagus ya Kesya. Ya, kamu sudah belajar strukturnya, cirinya, ya, matriksnya, fungsinya dari tulang rawan, jaringan tulang rawan, ya, tulang sejati juga kamu sudah belajar ciri strukturnya, ya. Lalu kemudian adiposa kamu sudah belajar tadi mengenai artikelnya dan mengapa tidak boleh mengabaikan penumpukan lemak di bawah kulit, ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa selain Kesya ya. Tadi sudah bisa memberitahu dengan baik walaupun agak terputus-putus. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian buka GCR kalian. Ya, boleh buka GCR kalian. Saya sudah memberikan kuis di situ untuk kalian kerjakan 5 menit. Ini saya juga linknya sudah saya letakkan di sini. Waktunya sudah habis. Yuk, ini baru 14. Nah, ini takutnya ada gangguan sinyal nih ya. Oke, coba saya share hasilnya ya. Sudah terlihat anak-anak? Ya, ini yang masih proses silakan, yang masih proses ya. Saya masih buka 30 menit ya. Ini untuk mengetes kemampuan kalian saja ya kuisnya ya. Kita lihat. Ada yang 100 nggak? Waduh, nggak ada yang 100 hari ini ya. Ya, tapi justru yang gangguan sinyal nih Marsyanda 80 nilainya. Ya, good ya. Yang lain yang belum masuk silakan. Ya, untuk kalian mengerjakan kuisnya. Saya buka sampai 30 menit. Gitu ya, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang kurang bagus nanti lebih ekstra kerja keras untuk penilaian harian. Ya, seperti itu anak-anak. Baik, kita akan sudahi materi hari ini ya. Untuk materi selanjutnya kalian akan belajar sistem gerak. Ya, jangan lupa untuk kalian pelajari. Kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya sudah Ibu minta kesediaan dari Nasya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Nasya. Baik Bu Fania dan teman-teman, sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena telah membimbing kami dari awal pertemuan hingga tiba saatnya sudah jam selesai PJJ ya Tuhan. Sekarang kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami, jaga kesehatan kami selalu ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Terima kasih anak-anak ya. Tetap sehat, semangat di rumah saja. Salam untuk orang tua dan orang-orang terkasih. Bye-bye. Bu Fani pamit. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Salam sehat tanpa obat.